Untuk tahun 2023 ini ada 137. Next untuk slide. 137. Tahun lalu, tahun 2022 itu 125. Jadi ada tambahan. Tambahannya berapa itu? 12. Ya. 137 itu 76 dari PTN Akademik, kemudian 43 dari perguruan tinggi negeri vokasi. Ini bisa dari Politeknik Negeri. Ya, di sini ada Pak Uuf. Ya, beliau juga Direktur Politeknik Negeri Batam. Itu mewakili dari 43 yang ada. Kemudian ada 18 perguruan tinggi keagamaan. 18 tahun lalu 11. Ya. Kemudian ini dari sisi jumlah perguruan tinggi yang ikut di dalam SNPMB kita 2023. Jadi ada pertambahan, ya. Tentu saja karena transformasi yang dilaksanakan ya oleh Mas Menteri yang tadi mengintegrasikan akademik dan vokasi, sudah barang tentu semuanya bisa ikut ya. Semuanya bisa memilih, jadi menunya ini lebih banyak, bebas memilih, sehingga pasti akan yang ikut juga akan lebih banyak. Baik, merdeka. Kita beri kesempatan anak-anak kita seluas-luasnya untuk menentukan masa depan. Nah, di sini kementerian menyediakan fasilitas dengan mengubah berbagai tata cara yang sebelumnya sudah ada. Baik, kita lanjut. Ini tidak berbeda dengan yang lalu ya. Jadi khusus di SNPMB atau kalau apa namanya ya, nama-namanya barangkali ada yang lupa. Yang tahun lalu itu LTMPT, sekarang menjadi SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Di sana ada 3 jalur. SNBP yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang hari ini kita mulai. Kemudian Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan satu lagi jalur secara mandiri. Nah, ya, tidak banyak berbeda kontennya, yaitu kalau SNBP kuotanya masing-masing perguruan tinggi punya kuota 20%-nya minimum itu harus lewat SNBP prestasi. Kemudian minimum 40% itu untuk jalur SNBT tes. Kemudian untuk jalur secara mandiri maksimum 30%. Namun untuk PTNBH ada sedikit perbedaan, di mana komposisinya 20% SNBP prestasi, 30% SNBT tes, dan 50% berdasarkan mandiri. PTNBH saat ini ada 21 perguruan tinggi. Ya. Ini tentang kuota masing-masing ya. Jadi Bu Bapak sekalian, jumlah kuota masing-masing perguruan tinggi itu nanti akan diunggah ya. Saat ini masih dalam proses kita mengumpulkan, nanti akan kita akan membuat laporan kepada kementerian tentang awal ini, apa namanya, daya tampung awal. Kita lanjut lagi Bu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat, kawan-kawan media yang secara tata atau uji coba kemarin itu ada beberapa hal, kemudian ada beberapa perubahan. Nah, ini kita clearkan hari ini. Kita sekaliguslah diskusi untuk
menjawab sebagian masyarakat yang kelihatannya masih bingung. Kebijakan single sign on atau SSO ini yang wajib bagi seluruh sekolah ataupun siswa, yaitu memiliki akun, membuat akun. SSO ini sebenarnya portal ya, single sign on, pintu untuk masuk, pintu untuk masuk. Di sana nanti pada slide berikutnya ada yang lebih clear lagi. Sekolah harus membuat akun SSO untuk login, kemudian nanti ada kewajiban untuk mengisi di PDSS, pangkalan data siswa, sekolah dan siswa. Ini seperti tempat data. Kemudian SSO ini juga bermanfaat atau bukan bermanfaat ya, justru wajib bagi siswa kalau ingin ikut SNBT, mendaftar. Dan juga kalau siswa ingin ikut UTBK atau yang SNBT tes, wajib punya. Kalau tidak punya ya tidak bisa masuk, tidak bisa mendaftar karena ini pintunya. Kalau ingin melihat di dalam ya harus punya kuncinya, harus bisa masuk ke dalam. Nah, ini kewajiban bagi kita semua, khususnya sekolah dan adik-adik siswa untuk membuat akun ini. Baik, kami akan lanjutkan lagi alur-alur data itu bagaimana, pengisiannya itu dimulai dari mana, membuat akunnya bagaimana. Nah ini supaya tidak bingung ya, karena SNPMB ini membutuhkan data dari beberapa instansi, diantaranya dari Pusdatin, diantaranya dari data yang dikelola oleh Kementerian Agama Pendidikan. Nah, sehingga ini harus semuanya bisa sinkron, yang bisa saling membaca dan bisa kita jadikan satu informasi. Jadi integrasi datanya, sekolah itu mengisi data sekolah dan prestasi siswa. Kemudian Dapodik ini adalah server atau seperti tempat data ya di Kemendikbud. EMIS itu sama ya, satu tempat data yang dikelola di Kementerian Agama. Nah, dua-duanya ini, Dapodik dan EMIS, itu menyuplai ke Pusdatin. Pusdatin itu yang di IT-nya yang di Kemendikbud. Kemudian nanti hasilnya ditampilkan di portal SNPMB. Kira-kira seperti itu secara garis besarnya, coba. Nah, ini saat ini atau sejak kemarin itu sudah kita buka langkah untuk membuat akun bagi sekolah dan bagi siswa. Nah, nanti pada saat pengisian, baik siswa ataupun terutama siswa ya, begitu masuk ada data salah, misalnya jurusannya, karena ini masih ada jurusan IPS untuk kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum Merdeka justru anak-anak masih di kelas 11 belum ya, tahun depan mereka akan lulus. Jadi kalau ada data salah, data yang tidak sama ya, jadi jurusan di SMA IPA IPS, jenis kelamin, tahun lulus, status siswa sudah lulus tapi masih dikatakan aktif. Nah, itu tahun-tahun kemarin banyak sekali, dan itu perlu dilakukan sekali lagi bahwa SNPMB itu menerima data, sehingga kalau ada itu kesalahannya ada di data sebelumnya, maka
anak-anak ini harus menghubungi sekolah. Sekolah itu yang akan menyelesaikannya dengan dapodik atau dengan emis. Ya. Itu kita lihat sumber kesalahannya di mana. Tetapi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kesalahan begini nih ada terus ya, dan banyak. Nah ini kalau kita ketemu misalnya data sudah diperbaiki tapi masih belum update, data kepala sekolahnya masih lama, akreditasi sudah berubah tapi masih lama, dan seterusnya. Ini juga sama, ini akan menimbulkan satu problema, akan menjadi terlambat, tidak bisa berjalan aliran datanya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ini agak sedikit teknis, mas-mas dan mbak-mbak semuanya ya. Ini kira-kira skemanya begini. SMA, SMK ataupun MA itu setiap semesternya itu mengirim data ya ke dapodik, ke emis, rapot-rapotnya itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh SNPMB yaitu mengambil data atau menerima data dari Pusdatin. Dapodik dan emis ini menyuplai data ke Pusdatin. Kemudian Pusdatin ini mengirimkan data ke SNBP atau SNPMB kita ini, dan juga dikawinkan dengan akreditasi. Muncullah tadi yang kalau sekolah akreditasinya A, maka mendapat 40% siswa yang eligible. Kalau B 25%, kalau C 5%. Nah dari sana. Nah beberapa kendala yang tadi itu, ada akreditasi yang belum update, ada data dari dapodik yang beda, ada data dari emis yang beda. Nah ini akan potensi menimbulkan satu kelambatan. Ya. Tapi ibu bapak sekalian, kalau kita lihat dari persentase yang terjadi itu juga tidak banyak sih sebetulnya. Tahun lalu peserta apa tahun lalu itu namanya SNMPTN ya. SNMPTN itu 612.000 terjadi kesalahan-kesalahan begini ini. Kalau persentasenya sih kecil, tapi karena pesertanya banyak 612.000, kalau itu misalkan 5% saja, sudah ramai sekali orangnya banyak. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi itu yang biru itu adalah yang sudah dilakukan. Nah, yang sekarang dilaksanakan adalah registrasi atau membuat akun. Belum mas? Masih mundur lagi. Membuat akun. Jadi sekolah SMA ataupun SMK ini mulai kemarin ya, sampai tanggal berapa nanti itu 14 ya, membuat akun atau registrasi. Kemudian yang MA demikian juga sama. Nah tata caranya itu melalui verifikasi dan validasi atau verval. Nanti akan mengisi PDSS. Sedangkan siswa itu nanti pada tanggal 14 Januari. Ya, ini beda ininya. Untuk pendaftaran ya, untuk pembuatan akun sama, sudah bisa dilakukan kemarin. Jadi mohon dibedakan membuat akun dan mendaftar SNBP ya. Untuk membuat akun bisa dilakukan oleh sekolah maupun oleh siswa, dimulai tanggal 9 ya kemarin. Nah hari ini pun sudah bisa membuat akun. Nah tata caranya mungkin nanti Prof Budi, Bu Is, monggo untuk bisa lebih detail lagi langkah-langkahnya kalau diperlukan. Baik, lanjut. Nah di sini pembuatan tahapannya yaitu yang pertama, apakah sudah punya akun?
ya. Kalau belum maka kelihatan itu. Ya. Ya. Jadi yang pertama mulai dari yang hitam itu, apakah punya akun? Kalau belum punya maka membuat akun. Yang kuning sebelah kanan melalui laman portal SNPMB. Kemudian membuka email ya. Jadi di situ ditanyakan email. Ini juga ada banyak problem ya. Ada yang email lupa passwordnya. Ada yang email penuh Pak, penuh. Sehingga nanti pada saat selesai membuat itu otomatis mesin akan mengirim ke email. Nah kalau penuh gak bisa, mental ya, atau masuk ke spam. Nah itu ada banyak komplain yang tidak menerima email verifikasi ya. Tapi sekali lagi kejadiannya kalau kita lihat prosentasenya ya kecil, artinya yang sebagian besar itu sukses. Nah dibutuhkan email ya, tapi mohon untuk emailnya email yang aktif, yang tidak lupa passwordnya ya. Kemudian masuk login, kemudian verval, verifikasi validasi, perbarui data dan seterusnya ya. Selesai sudah, itu untuk sekolah. Lanjut lagi, nanti lebih detail lagi mungkin bisa di sesi diskusi. Untuk siswa bagaimana? Untuk siswa sama ya, mulai dari yang hitam itu, apakah sudah punya akun? Kalau belum membuat, butuhkan email. Sudah, kalau selesai, sudah membuat atau sudah punya akun, silahkan login dengan password dan username-nya. Kemudian langkahnya sama, masuk verifikasi dan validasi. Kemudian ada instruksi-instruksi seterusnya, sampai mengunggah foto dan mengatur foto terbaru ya. Kemudian melakukan simpan permanen ya. Ini juga pengingatan, reminder kepada adik-adik semua siswa, mohon fotonya diunggah, foto yang benar ya, yang kelihatan identitasnya, kelihatan ada foto yang membelakangi kamera. Ada foto yang dipasang itu bukan selfie, apa itu, karakter gitu loh ya, ampun. Avatar, betul Pak, avatar. Ini gimana? Ini adalah fungsi. Generasinya Pak. Iya, generasinya. Tapi aku baca. Jadi adik-adik mohon, ini adalah dokumen formal Anda semuanya ya. Ini bukan main-main ya. Ini adalah ID, identitas yang sangat berguna nanti untuk masuk pada saat tes, nanti masuk identitas pada saat seleksi ya. Jadi mohon tidak ya dipilah lah yang formal mana, yang main-main mana ya. Oke. Ini untuk siswa ya. Jadi Anda siapkan foto yang terbaru, yang kelihatan setengah badan dan seterusnya. Disiapkan. Besar filenya juga perlu diperhatikan ya. Kalau terlalu besar nggak bisa masuk nanti. Baik, lanjut, next. Lanjut, Mas. Nah, ini waktu-waktunya mungkin sudah sering ya. Registrasi akun. Registrasi akun untuk sekolah tetap seperti pengumuman sebelumnya, yaitu 9 Januari sampai 9 Februari. Registrasi akun siswa, nah ini berubah. Kemarin itu tanggal 14 ya. Tapi karena kalau hanya registrasi atau membuat akun itu tidak berpengaruh, sehingga kita tarik maju ke depan. Lebih banyak waktu untuk adik-adik kita untuk membuat akun. Kita buat 9 Januari sampai 15 Februari 2023 ya. Itu membuat akunnya.
pesen tiket untuk bisa masuk nantinya. Kemudian sosialisasi itu sudah kita lakukan, sosialisasi untuk SNBP prestasi. Launching yang tadi kami sampaikan harusnya 3 Januari, baru kita lakukan tanggal 10 Januari hari ini. Kemudian nanti Ibu Bapak sekalian, Mas-mas semuanya, penetapan siswa eligible itu dilakukan 3 Januari sampai 8 Februari. Mohon kepada seluruh sekolah ya untuk memudahkan anak-anak kita supaya tidak kesulitan. Mohon sekolah-sekolah juga untuk mengisi data-data ini dan seterusnya ini dengan tidak di belakang hari semuanya, di hari penutupan. Sebisa mungkin malah di depan. Kalau semua di belakang, anak-anak ini satu bisa sistemnya terganggu karena bagaimanapun juga ada keterbatasan ya. Kemudian nanti potensi jadi mundur, tanggalnya bisa diundur lagi dan seterusnya, dan itu tidak kita inginkan. Jadi mohon Bapak Ibu pengelola di sekolah untuk sama-sama kita kerjasama untuk anak-anak kita yang terbaik ya. Pengisian SDSS, PDSS ini 9 sampai 9 Februari, 9 Januari sampai 9 Februari. Kemudian nah ini untuk siswa-siswi tadi yang saya sebutkan, Anda punya waktu pendaftaran SNBP ya, yang berdasarkan rapot prestasi itu tanggal 14 Februari sampai 28 Februari. Tentunya akan lebih baik kalau sudah memiliki akun lebih dahulu ya. Cuma kalau sebelum tanggal 9 ya masih kosong ya. Artinya masih sedang diisi data-datanya oleh sekolah. 9 Januari sampai 14 Februari sampai 28 Februari itu memilih atau mendaftar SNBP, dan pengumuman 28 Maret pukul 15 WIB. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, para stakeholder baik yang di online ataupun yang sekarang ada di acara secara luring. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apakah masih ada? Ini untuk yang selanjutnya, yaitu yang SNBT yang berdasarkan tes. Nanti registrasi akun itu dimulai 16 Februari sampai 3 Maret. UTBK sosialisasinya kita lakukan terus menerus mulai 1 Desember sampai 14 April. Pendaftarannya sekali lagi ini harus sudah punya akun ya, UTBK 23 Maret sampai 14 April. Adik-adik semua bisa lihat rentang waktunya itu cukup panjang ya, sehingga mohon diatur tidak semuanya bergeruduk di tanggal-tanggal akhir. Itu sangat berbahaya. Anda semuanya pada saat mengisi kemudian lampu mati, ya resikonya sendiri gitu ya. Semuanya berada di tanggal belakang. Sistemnya kita akan antisipasi itu, tapi kalau besarannya itu luar biasa, geruduk itu ya agak berat juga ya. Nah itu sekali lagi. Jadi UTBK nanti gelombang 1 8 sampai 14 Mei. UTBK gelombang 2 22 sampai 28 Mei. Pengumumannya 20 Juni 2023. Ya, selanjutnya adalah pengunduh sertifikat. Saya kira itu. Masih ada lagi. Ini adalah alamat resmi Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi untuk adik-adik, siswa, Bapak Ibu guru sekolah, mohon untuk cek alamat laman yang resmi ya. Ada banyak sekali yang isinya mirip tetapi itu adalah pihak-pihak lain. Tapi ya kami yakin masih pihak lain itu sesungguhnya tidak bermaksud kurang baik ya. Jadi sama-sama memperluas, mengamplify informasi yang ada.
Baik, Ibu Bapak sekalian, saya kira demikian sedikit paparan teknis bagaimana pelaksanaannya yang sudah kita mulai di tanggal 9 hari Senin kemarin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.